Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zia Lupiatur Rasyida. Saya merupakan delegasi dari tim IAIN Ponorogo untuk mengikuti Call for Paper yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menyampaikan artikel yang telah kami tulis dengan judul Hiperrealitas Pembelian Produk Fashion Mahasiswa FEB IAIN Ponorogo di Pasar Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam. Konsumsi menurut Sadono Sukirno merupakan pembelian akhir atas barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsep konsumsi yang diutarakan Sadono Sukirno ini pada dasarnya sama dengan konsep konsumsi dalam Islam, yakni tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam konsumsi Islam ada beberapa hal yang mengikat. Monzarkaf mengatakan bahwa ada 3 hal yang mengikat konsumsi Islam. Yang pertama ada rasionalisasi Islam, yakni berkaitan dengan kemaslahatan atau kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada konsep pahala dan juga ada skala waktu yang berimplikasi pada tujuan duniawi dan juga ukhrawi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan juga pemikiran manusia, menurut Baudrillard, fungsi utama objek-objek konsumsi itu bukan lagi pada kegunaan dan juga kemanfaatannya, akan tetapi lebih pada nilai tanda, simbol ataupun citra diri yang disebarluaskan melalui iklan-iklan gaya hidup di beberapa media, termasuk juga media sosial. Nah, gaya hidup sendiri seringkali dipengaruhi oleh promosi, gaya hidup selebritas, juga dari entertainment misalnya, dan juga dari beberapa majalah fashion ataupun industri budaya populer lainnya gitu. Apalagi sekarang ditambah lebih mudah lagi dengan adanya internet, maka kita akan lebih mudah untuk mengakses apa yang sedang berkembang gitu, fashion apa yang sedang berkembang begitu. Nah, dari polling yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, ternyata salah satu pengguna internet terbanyak itu adalah mahasiswa. Dari 171,7 juta pengguna internet pada tahun 2018, mahasiswa sebanyak 92,1% itu penggunanya adalah mahasiswa begitu. Nah, berangkat dari situ peneliti mulai melakukan observasi dan juga pengamatan awal kepada mahasiswa FEB IAIN Ponorogo, bagaimana perilaku mereka dalam melakukan pembelian di pasar virtual gitu. Kemudian dari wawancara awal tersebut didapat beberapa alasan mereka untuk melakukan pembelian di pasar virtual. Pertama karena keinginan atau hasrat, memenuhi hasrat mereka ketika ada promosi atau yang dilakukan oleh produsen di media atau di pasar virtual tersebut. Kemudian memenuhi keinginan mereka untuk dengan melakukan pembelian itu, maka dia akan mengikuti tren yang sedang ada gitu, yang sedang ngetren lah intinya di masyarakat. Kemudian dari situlah peneliti melihat adanya kesenjangan antara konsumsi yang pada hakikatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang tumpuannya adalah pada memenuhi kebutuhan, ternyata sekarang sudah bergeser menjadi untuk menonjolkan citra dan eksistensi diri seseorang begitu. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Jadi peneliti memutuskan untuk meneliti tentang bagaimana sih perilaku praktik hiperrealitas yang dilakukan oleh mahasiswa FEB IAIN Ponorogo pada pembelian produk fashion di pasar virtual. Dan dalam perspektif Islamnya tuh bagaimana begitu. Dalam penelitian ini kita menggunakan 2 teori. Yang pertama itu adalah teori hiperrealitas, yang menurut Baudrillard, hiperrealitas ini tuh dalam konsumsi tidak berpatokan pada kebutuhan, akan tetapi pada hasrat seseorang untuk menunjukkan citra dan eksistensi diri mereka dengan nilai-nilai tanda dan juga ataupun simbol dan kode yang ada dalam komoditas atau barang yang mereka beli
begitu. Jadi tujuan akhirnya itu bukan pada pemenuhan kebutuhan, tapi lebih kepada eksistensi, prestis dan sebagainya begitu. Nah, teori ini kami gunakan untuk menilai praktik hiperrealitas yang terjadi di mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. Nah, kemudian yang kedua ada teori tentang konsumsi atau konsep konsumsi Islam. Nah, dalam Islam sendiri ada 3 prinsip konsumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pembelanjaan harta dalam hal kebaikan, tidak mubazir atau berlebihan, dan sederhana. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan juga wawancara yang dilakukan pada 9 informan kunci dari mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. Kami juga melakukan survei kepada 92 mahasiswa IAIN Ponorogo, tujuannya untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana perilaku pembelian produk fashion ataupun perilaku konsumsi mereka di pasar virtual begitu. Nah, dari data yang diperoleh dan setelah kami menganalisis, diperoleh hasil bahwasanya beberapa mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo secara tidak sadar telah melakukan praktik hiperrealitas seperti mereka membeli sesuatu atas dasar hasrat mereka untuk memiliki barang tersebut, hanya untuk memenuhi ingin mengikuti tren misalnya. Terus kemudian ada yang sudah memiliki satu barang ini, kemudian dia tetap ingin membeli lagi dengan variasi yang berbeda, dengan warna yang berbeda misalnya. Nah, itu disebutkan juga oleh John Bauderlab merupakan salah satu tanda masyarakat konsumen yang hiperreal begitu. Nah, kemudian dari perilaku tersebut dalam Islam sendiri itu bertolak belakang. Jadi dalam konsep konsumsi Islam tidak sesuai, dimana harusnya kita sebagai konsumen muslim melakukan konsumsi itu berdasarkan rasionalisasi dan juga tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan, bukan untuk pemenuhan kepuasan atas dasar keinginan dan juga hasrat gitu. Sekian penyampaian isi artikel dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.